harimau mati meninggalkan belang, manusia mati yang meninggalkan tulisan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mahkota seorang ilmuwan itu ketika menulis buku. Peradaban dunia ini diawetkan oleh buku. Betapapun Al-Quran mukjizat, ada yang memushafkan. Jika seorang tidak ingin dilupakan sejarah, maka menulislah. Selamat datang di Podpos, podcast Pantura Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kita di acara Podpos. Udah lama ngomong Podpos, Pantura Pos podcast ya, podcast Pantura Pos. Ini malam perdana setelah kita libur karena situasi dan kondisi, sehingga diliburkan dulu untuk acara podcast Pantura Pos. Nah, malam ini perdana pada momen Hari Kemerdekaan. Kita akan menyemangati kembali untuk membuat acara yang mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa. Ini live event back Pantura Pos ya. Hadir di tengah kita Bapak atau Mas ya, masih muda saya panggil Mas Muhammad Reza Pahlavi ya. Muhammad Reza Pahlavi ini Ketua KPUD Brebes, sudah menjabat 2 tahun ya, dan bisa ya dua periode bukan 2 tahun. Di samping Mas Reza ini ada Pak Arno, ini budayawan, dulunya pernah jadi kepala humas ya Pak di Brebes, lalu udah pensiun ya Pak? Udah ya. Nah, malam kali ini kita akan membahas kebetulan Mas Reza ini memang awalnya dulu itu penulis wartawan, lalu masuk ke KPUD dan minat terhadap menulis ini tidak pernah berhenti ya Pak Arno ya Mas Reza, dan sekarang menelurkan sebuah buku yang berjudul Mengawal Pemilu di Daerah. Judulnya ngeri, ngawal pemilu ngeri ya Pak, banyak kepentingan di situ, hingga kalau tidak hati-hati, tidak cermat, mungkin akan berimbas macam-macam lah ya. Dan nanti Mas Reza akan menceritakan, kalau saya baca yang menarik menurut saya, apakah kalau pilkada ini mau seperti ini aja terus gitu, karena eranya era digital. Sebenarnya ada satu bab yang menarik, apakah pemilu akan diganti menjadi e-voting ya, menggunakan digital lalu e-rekap. Nanti Mas Reza mungkin ada satu, mungkin malam ini poinnya di situ Mas Reza. Ke depan apakah akan seperti ini? Kan ada perubahan ya, model pemilu ya, ada dulu dikawal oleh Dewan ya, diselenggarakan oleh Dewan, lalu pemilihan langsung, lalu pemilu langsung dan sebagainya. Akhirnya ada isu, ada ide juga untuk kembali lagi. Lalu di era digital ini apakah perlu pakai e-voting? Nah itu untuk awal Mas Reza, silakan Mas Reza. Ini berarti Anda mengerjakan ini kira-kira memakan waktu berapa bulan dan mungkin ada tujuan apa Mas? Ya, terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ya pada malam hari ini. Saya diberi waktu untuk ya sedikit mengupas tentang buku ini ya, Mengawal Pemilu di Daerah. Mungkin sebenarnya sudah lama ditulis ya, sebenarnya sejak November, itu sudah selesai, November 2020 sudah selesai, cuma ada kendala teknis, ini baru jadi bulan Juli kemarin. Ya, buku ini secara keseluruhan ini lebih banyak sebenarnya ya pengalaman saya ya, sebagai anggota KPU di Kabupaten Brebes sejak 2013 sampai sekarang, berarti pemilu 2014, pilkada 2017 dan pilgub 2018 serta pemilu terakhir kemarin 2019 ya. Ya boleh dikatakan ini diselesaikan setelah pemilu 2019 hingga memasuki masa pandemi ya, mudah-mudahan pandemi ini ya, bisa segera berakhir lah ya, kegiatan masyarakat bisa normal kembali. Jadi tujuan saya nulis sendiri Mas Abdu, buku ini tujuan
tujuannya untuk apa? Ya selain sebagai catatan pribadi saya ya, yang memang masih tidak ingin meninggalkan dunia tulis menulis Mas Abdul, jejak sejarah ya, ini paling tidak tercatat. Di sini juga data-data seputar pemilu 2014 sampai pemilu 2019 insya Allah ada ya. Nah, selama pandemi ini ada 3 buku sebenarnya yang saya tulis ya, selain mengawal pemilu di daerah, ada juga ini DPRD Kabupaten Brebes dari masa ke masa, kemudian satu lagi ini yang sedang sudah jadi tinggal masuk percetakan ya, ini meraih kursi DPR atau DPRD. Ini strategi yang kalau saya paparkan sesuai dengan data dan fakta serta pengalaman beberapa kali jadi ya, saya tuliskan di sini, dan insya Allah ini tidak ada pelanggaran, tidak ada money politik yang saya ajarkan di sini. Dan satu lagi sebenarnya juga sedang menulis juga tentang pilkada 3 daerah. Data sih insya Allah sudah ada kerangka beberapa bagian kita satu. Nah, kenapa saya menulis buku ini Mas Abdul? Pertama, kalau hanya sekedar tumpukan data-data ya C1 sampai BB1 ya istilah di KPU itu banyak sekali. Dan kalau nggak dituliskan dalam bentuk buku itu nanti hanya akan jadi bungkus gorengan saja, kertas yang berbungkus gorengan jadi bungkus gorengan. Makanya saya niatkan ya biar kalau disimpan di rak buku itu bagus bentuk buku semacam itu. Hanya sederhana saja Mas Abdul, saya tidak terlalu muluk-muluk ya. Satu saat paling enggak di perpustakaan ini saya belum bisa berbagi ke perpustakaan 3 daerah ya, baru di Brebes saja yang saya serahkan. Tapi nanti barangkali ada yang berminat yang mau bisa kontak kita. Nah, intinya bahwa ini sebagai pembelajaran dan juga minat atau mengajak teman-teman penulis lokal agar yang meninggalkan jejak sejarah. Kalau pepatah kan harimau mati meninggalkan gelar, manusia mati yang meninggalkan tulisan karya. Nah, salah satunya ini. Itu yang mendasari saya menulis buku Mas Abdul. Pak Mo mungkin ada mungkin kesan terhadap buku ini atau tentang pemilu? Ya, pertama saya mengapresiasi ya atas kinerja Mas Muhammad Riza Pahlavi menulis 4 buku, 3 buku masa pandemi khusus tentang masalah pemilu kada. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mahkota seorang ilmuwan itu ketika menulis buku. Peradaban dunia ini diawetkan oleh buku. Betapapun Al-Quran mukjizat, ada yang memushafkan sahabat sejak Abu Bakar sampai Utsman bin Affan. Betapapun Nabi Muhammad memiliki mukjizat juga, beliau punya tenaga penulis, Zaid bin Sabit. Nah, ini tentu menarik apa yang dikatakan oleh Pramudia Antasatur, jika seorang tidak ingin dilupakan sejarah, maka menulislah. Oleh karena itu, saya menyampaikan selamat dengan wangsalan begini. Buka puasa, makan donat dan pizza, masih ditambah buah duku. Selamat untuk Mas Riza yang telah menerbitkan sejumlah buku, ya, buku mengawal pemilu di daerah, kemudian DPRD Kabupaten Brebes dari masa ke masa dan meraih kursi DPR dan DPRD. Menarik latar belakang Mas Riza yang wartawan dengan ditugaskan sebagai KPU, maka kesarjanaan beliau yang latar belakangnya ilmu politik berhasil mensinergikan antara teori kampus dalam dengan kampung, artinya realitas. Jadi itu saya sangat menarik, apalagi di dalam 10 bab ini ada pemikiran menggunakan efek voting. Mungkin Mas Abdul bingung, loh ini hubungannya apa ini?
kumpulan Cinta Rakyat Jakapolek. Di halaman 49 itu ada dut keratu. Pemilu langsung, tapi dari pemilihan lurah. Itu sangat menarik karena saat itu mengkondisikan sportivitas. Oh, Mas Triyono aslinya mendukungnya Mas Riza, kemudian Mas Abdu mendukungnya Mas Faiz. Jadi ada sportivitas terlihat, beda pendapat. Nah, seiring mentalitas bangsa yang kemunafikan ya, sekarang kan kaki dua ini, bukan kaki tiga. Yang jadi Mas Abdu, oh saya orangnya Pak Abdu. Yang jadi Mas Riza, saya orangnya Pak Riza. Yang jadi ini jelek dalam konteks pembinaan mentalitas. Nah, mentalitas bangsa ini kalau menurut Mukhtar Lubis dalam manusia sebuah Indonesia sebuah perjuangan munafik. Jadi pilkada langsung yang nanti didukung oleh era teknologi epotik, saya kira lebih mengkondisikan satu sportivitas. Nah, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mengakui jasa manusia. Saya mengapresiasi penerbit Kali Pustaka yang dengan cepat saya dengar dari Mas Riza ini bisa jadi. Tagline-nya juga bagus. Aliran kata harus makna. 10 bab 216 halaman ini telah dengan cover yang cukup gretes ya bahasa Indonesia. Coba ini kan di sebuah daerah orang menggotong-gotong melalui sungai. Utang Mendala Tonjong itu Pak. Utang Mendala Tonjong. Utang Mendala Tonjong. Tonjong itu Republik Kabupaten Brebes. Coba, ya, ini kan nggak sederhana. Saya kira Mas Riza adalah mengambil atau penerbit ya, tim ini melalui satu pemikiran yang luar biasa. Gretes ini kalau saya kebetulan Kabag Humas paling lama di Brebes itu. Nah, sehingga sudah jajah desa Milato, tahu jalan-jalan seperti bayangkan membawa tong untuk mengusung amanat rakyat. Jadi itu sekali lagi pemilu adalah hal yang penting. Saya berharap ada pepatah begini, suara rakyat atau ide aspirasi rakyat adalah bayi. Ia harus dibidani oleh bidan yang unggul agar bayinya baik, persalinannya buah baik. Nah, karena itu ini harus banyak dibaca, dipahami dan dilaksanakan sehingga kualitas. Nah, pemilu itu sendiri sudah berulang kali berubah ya. Seniman juga tangga Mas, bukan hanya politik. Coba lagu pemilu, ada lagu pemilu ya. Saya sendiri pernah wangsalan saya itu ditayangkan di media nasional agar dalam pemilu menghasilkan satu kader bangsa yang bagus, wakil rakyat yang bagus. Saya sampaikan, goyang dompet ning perapatan, sing balang sawer nganti rebutan, milih pemimpin baik legislatif maupun aja bawagan Andrus jadi mesti kejogan. Jadi harus ada keseriusan semua pihak, penyelenggara dan eksekutif dan pengawas dan partisipasi masyarakat yang di buku ini sudah diulas, termasuk peran mahasiswa dan sebagainya. Jadi selamat untuk Mas Riza, apalagi ini gagasan untuk menulis pemilu di 3 daerah. 3 daerah adalah suatu tagline yang sangat cerdas karena kita punya memori kolektif Warsul selanjutnya Profesor Anton Lukas tentang peristiwa 3 daerah yang sudah jadi disertasi di Universitas Nasional Australia. Jadi saya mengapresiasi, mudah-mudahan ini akan diikuti oleh para kaula muda. Dalam bukunya Mas Riza yang bertajuk Jurnalistik Praktis, saya kaget Mas Riza itu merekam guyon saya, tapi bukan guyon dalam arti lihat, serius. Kalau saya mengadakan pelatihan jurnalistik, sebutkan dari lebih dari 1,7 juta penduduk Brebes yang ada di 17 kecamatan, sebutkan 17 orang yang menulis buku, maka langsung saya siapkan 1 juta. Itu serius. Ini silakan untuk pulsa. Maka saya silakan, mohon maaf, nggak ada yang bisa menyebutkan. Nah, dengan adanya nanti pas di sini saya sudah 4 lebih. Padahal mohon maaf, setiap daerah saya itu tahu persis. Tapi saya lontarkan itu ada terekam betul di bukunya Mas Riza. Menulis itu sulit, kata Budi Dharma.
menulis itu gampang, kata Ariswendo Atmowiloto. Terlalu banyak orang bodoh di sekitar kita, kata MH Ainun Najib. Nah, kita pakai teorinya Mas Riza saja. Menulis bisa dilatih, jika ada bakat juga bisa dimaksimalkan, jika belum berbakat juga bisa diikhtiarkan. Selama untuk sebuah karya yang sangat monumental ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit soal isi Mas tentang Mas Reza ya. Saya menariknya tentang e-voting gitu ya, karena saya menurut panjenengan di Indonesia itu gimana Mas? Atau berapa tahun lagi untuk kemungkinan itu, atau mungkin bahkan tidak pernah mungkin karena kondisi alat dan sebagainya, internet dan sebagainya. Ya, di salah satu bagian di buku ini saya tulis tentang e-voting dan e-rekam. Dan kemarin benar pilkada 2020 sudah mulai digunakan ya e-rekam, meskipun itu hanya sebagai alat bantu saja, bukan alat hitung yang resmi. Alat hitung itu masih bersifat manual. Ini sangat mungkin Mas Abdul, pemilu e-voting dan e-rekam. Pilkades kayak di Pemalang, di beberapa daerah yang lain sudah menggunakan e-voting. Nah, di Brebes kemarin mau menggunakan e-voting, tapi alatnya yang belum tersedia, ya, sehingga gagal, kembali ke manual coblos. Dalam pandangan saya, pemilu yang menggunakan e-voting itu sangat efisien, efektif, ya, karena kita tidak perlu surat suara yang sedemikian banyak, besar dan sebagainya, ya. Dalam benak saya, suatu saat pemilih itu tinggal nutul aja. Sekarang kan HP aja juga tinggal tutul aja ya. Ini kan tinggal pengadaan alatnya saja yang saya yakin sudah bisa ya. Tinggal tutul, pilih partai apa, nanti akan muncul caleg, nanti tinggal tutul siapa caleg yang dipilih dari partai tersebut. Begitu juga presiden ataupun DPP. Nanti akan ada kayak print out-nya ya, kayak di ATM itu kan ada print out-nya gitu sebagai bukti bahwa saya telah milih dan nyoblosnya ini kan ada tetap. Jadi ini sangat mungkin Mas Abdul. Tinggal keputusan para pembuat undang-undang saja, karena di undang-undang pemilu ya itu sudah disebutkan dengan cara mencoblos ataupun e-rekam. Tinggal pelaksanaannya saja, dan para pembuat kebijakan di pusat ya, KPRI maupun DPR RI mau kapan ini dilaksanakan. Tentunya kan pengadaan alatnya, teknologinya, juga SDM-nya, juga sosialisasi kepada masyarakatnya. Pilkades bisa Mas Abdul, pemilu bisa, cuma ini dalam lingkup yang besar. Memang ada beberapa kendala ya, seperti ini jangan-jangan nanti di-hack, ya kan, ada hacker ya, hasilnya diacak-acak. Ini memang salah satu kendala yang bisa saja terjadi ya kan. Padahal dalam benak saya ketika khusus pemilu ini tidak harus tersambung dengan internet. Artinya orang luar kemungkinan untuk masuk itu kecil ya, karena nanti jaringannya itu offline ya. Jadi insya Allah aman, cuma ya kembali kepada kepercayaan ya, trust ya dari pembuat kebijakan dan juga masyarakatnya sendiri ya, seperti apa. Kemarin e-rekam juga sudah dipraktekkan ya, tetap ada salah satu kendala ya, tapi itu sebagai langkah maju ke depan nanti lebih berbiaya, lebih murah. Saya kira itu ketika kita menggunakan era ya digital ya, ini sudah sangat mungkin sekali. Baik Mas Reza, ini ada respon dari pemirsa ya di fanpage akunnya bernama Ahmad. Mungkinkah pemilu tanpa money politik sehingga bisa berbiaya murah? Nah, ini biasanya pertanyaan ini muncul kalau soal pemilu.
nanti mungkin Pak Atmo bisa menambahkan. Pak Iya. Atmo pernah jadi kepala desa ya, pengalaman beliau saat mengikuti pemilihan kades ya seperti apa. Tetapi begini, saya katakan bahwa pemilu tanpa money politik ini yang menjadi salah satu tugas KPU ya. Semua penyelenggara ada satu, ada Bawaslu, ada juga badan ad hoc di desa ya, itu punya kewajiban, dan juga saya yakin anggota DPR ataupun DPD yang terpilih tidak ingin mengeluarkan biaya banyak untuk duduk di kursi wakil rakyat itu ya. Nah, sangat mungkin sekali selain para calonnya, masyarakatnya juga punya andil ya kan. Kalau masyarakatnya yang minta, bagaimana lagi ya kan. Di undang-undang di PKP sudah diatur ada sanksinya kalau ada yang melakukan money politik, bisa didiskualifikasi baik dalam pemilu maupun pilkada ya. Kemarin aja ada yang sampai 3 kali. Nah ini sudah menyiapkan resepnya ini. Ini sebenarnya saya sudah menyiapkan buku ini yang insya Allah saya tidak mengajarkan money politik. Ya. Kalau politik butuh uang itu iya Mas Abdul. Ya jadi harus dibedakan ini ya. Money politik dan cost politik. Ini beda. Memang seorang atau kita yang menyelenggarakan pemilu atau pilkada memang biayanya sangat mahal untuk memilih pemimpin, ya kan, baik presiden, gubernur, bupati sampai wakil rakyat ini kan pemimpin. Ini biayanya memang sangat mahal, ya. Tetapi kalau kita bicara tentang politik Mas Abdul, dulu ya namanya perebutan kekuasaan bukan hanya uang saja yang habis, tapi nyawa, harta, nyawa itu semuanya dipertaruhkan ya. Zaman dulu yang namanya kekuasaan itu diperlukan dengan perang ya kan, nyawa ya kan, otomatis hartanya juga keluar kan. Nah sekarang dengan pemilu itu yang terorganisir sedemikian diatur dengan undang-undang ini untuk menghindari nyawa tadi, tetapi uang masih menjadi bagian penting untuk menyelenggarakan pemilu tadi, bukan sebagai politik uang ya. Duitnya bukan untuk mempengaruhi, nih saya kasih uang kamu pilih saya, bukan seperti itu. Di Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU serta di Perbawaslu sudah diatur ya kan, uang yang dikeluarkan untuk apa saja yang diperbolehkan, untuk pembuatan alat peraga kampanye ya kan. Sekarang kita kampanye kumpul-kumpul, mengundang orang butuh makanan, minuman, snack, itu kan juga butuh. Ya itu cost politik, bukan hanya politik. Nah ini yang harus diberi kesadaran kepada masyarakat bahwa memilih berdasarkan kemampuan calonnya ya, jangan karena uangnya. Ini yang harus kita gembor-gemborkan terus ya. Kita sosialisasikan ya, kembali kepada masyarakatnya sendiri, mau memilih karena uang atau memilih karena kemampuan sang calon ya. Ini harus kita sosialisasikan terus, termasuk Pantura Pos itu sendiri Mas Abdul. Ya. Pak Mo gimana Pak Mo soal ini Pak? Saya tertarik apa yang disampaikan Mas Riza. Beliau tadi matur, buktinya pilkada Pemalang, karena Mas Riza itu alumni Pemalang. Beliau itu pesantrennya dari Pemalang, SMA-nya Pemalang Mas. Sehingga improve wilayah tentang Pemalang beliau cukup. Jadi saya optimis bisa. Tergantung political will itu. Cobalah PPKM apa mungkin? Gak mungkin. Political will gerak semua bisa. Awalnya hanya kalau dari sisi kepentingan para pemodal, ini saya agak pesimis. Berarti tidak secepat itu, karena aktivitas pilkada itu menjadi padat modal. Coba dari sebuah muncul. Nah kalau dilakukan secepat itulah voting, barangkali mereka juga keberatan. Karena memang ini biaya tinggi. Satu hal yang menarik adalah tadi antara money politik dan cost politik. Saya selalu guyon
Betapapun Nabi Muhammad itu dilengkapi mukjizat, beliau beristri untuk kepentingan dakwahnya dengan Siti Khadijah itu konglomerat. Artinya politik, dakwah dan logistik itu satu. Jahadu fisabilillah bi amwal. Nah, tugas para tokoh moral, seniman, wartawan, ulama itu meyakinkan. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan, sebutlah Quraisy Shihab di dalam buku Lentera Hati menyetir dalam konteks pemilihan ini. Sekiranya engkau mengetahui seseorang lebih mampu beramanah menerima jabatan, lalu engkau plesetkan hanya pertimbangan materi antara lain, maka sesungguhnya engkau telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan umat. Apa orang medeni? Makanya saya ekstra hati-hati. Monggo dibaca itu. Ada di Lentera Hati. Tak stabilo bos. Ini pengkhianatan terhadap nurani. Kita jangan lusuh. Meminta pemimpin adil. Ketika calon dia diperas dan untuk melakukan satu perselingkuhan walaupun dan sebagainya. Mohon maaf, 9 tahun saya menjadi kepala desa, dan dari jabatan kepala desa saya ketua forum silaturahmi karo kades. Jadi kalau unsurnya modal, nggak ada lurah itu bisa balik modal. Ini pada masa lalu, nggak tahu sih sekarang ya, nggak tahu sekarang. Tapi kan saya juga masih membaca. Tapi konstruksi undang-undang sudah mengarah perubahan perilaku. Bagaimana Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang kualifikasi calon, sekarang ada lagi tes terbuka. Ini menarik. Ya, sehingga sistem merit betul-betul calon juga nanti begitu, tes terbuka, jangan hanya pertimbangan kekuatan logistik di sektor rekomendasi seorang yang tidak cukup kapabel diloloskan. Nah, ini jawaban yang terakhir adalah inefisiensi birokrasi yang juga terlihat, mohon maaf, persentase mereka yang masuk ke ranah hukum semakin banyak. Monggolah di data kita cukup ada, cuma bukan tema khusus. Tapi yang pertama saya optimis jika political will, ada kemauan politik, karena kita skalanya berbasis undang-undang. DPR punya keinginan enggak? Kalau bisa, itu saya kira bisa. Dan kemudian mudah-mudahan ini ada dengan bahasa masing-masing menyampaikan itu persoalan moral, kaitannya dengan tadi. Bagaimana agar bangsa ini tidak menjadi bangsa yang plastik. Mohon, karena silsilahnya ya, berangkat dari satu pengeluaran yang luar biasa, nggak bisa dihindarkan. Maka produk-produk keputusannya bagaimana berakrobat untuk pengembalian modal sekiranya. Nah, dengan pemikiran-pemikiran yang dilakukan Mas Reza, saya yakin kalau pusat membaca dan ada political will dan stabilo bos, saya yakin bisa. Jangan enteng ide-ide yang dari daerah. Apalagi dalam hal ini Mas Reza itu bukan sekedar teori kampus. Dia background wartawan, kemudian pelaku. Ini menariknya di situ. Kekuatan buku itu ada di sini. Sudah menjalani. Iya. Nah, Mas Riza sebagai seorang pribadi muslim yang saya tahu, ini dakwah bil kolam dengan pena. Mudah-mudahan memberikan getaran bagi para pembaca, khususnya para petinggi di legislatif, eksekutif, dan juga masyarakat, tokoh masyarakat semacam Haji Latif untuk bersinergilah. Indonesia pada ulang tahun 76 ini, apalagi momennya sangat indah, 10 Muharram, Syahrullah, ini kan bulannya Allah di surat At-Taubah ayat 36. Ini ada satu hal yang mungkin idenya dari Pak Dula. Jadi itu tadi. Terima kasih Mas Abdul. Oke, terima kasih Mas Reza, Pak Atmo, waktunya kira-kira kayaknya udah cukup ya. Cukup kita akhiri ini, mudah-mudahan buku ini menjadi ya bisa tali kolam untuk menimbang para mungkin nanti yang pelaksana KPU, karena nanti ada praktek dan itu juga ada. Terima kasih semua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.